Faras Libras dari Prodi Pendidikan Kimia FKIP UNS tahun 2020. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal jelasin sesuatu nih yang kaitannya tentang kimia-kimia. Nah, teman-teman pada kepo nggak nih? Mau tahu? Lanjut ke videonya. Oke, sebelumnya bakal aku kenalin dulu nih materi yang bakal kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, materi yang bakal kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang bilangan kuantum. Nah, bilangan kuantum itu sendiri kan teman-teman sudah pernah belajar ya di kelas 10. Nah, mungkin barangkali teman-teman sudah agak lupa ingat gitu. Di sini kita bakal bahas kembali, kita bakal ulas kembali tentang bilangan kuantum. Nah, apa aja sih yang bakal kita bahas pada kesempatan kali ini? Nah, yang pertama itu ada pengertian bilangan kuantum, lalu 4 bilangan kuantum serta cara mencarinya, dan terakhir ada latihan soal tentunya biar teman-teman bisa langsung mencoba untuk mencari bilangan kuantum itu sendiri. Nah, apa sih yang namanya bilangan kuantum? Teman-teman tahu sendiri kan, kalau atom itu memiliki beberapa model, dari model Dalton, dari model Rutherford, dari model Thomson, dari model Nestor, dan yang terakhir ada model atom mekanika kuantum. Nah, di sini berkaitan dengan model atom mekanika kuantum, yang mana setiap elektron memiliki orbitalnya masing-masing untuk mengelilingi inti atom. Nah, bilangan kuantum itu sendiri itu digambarkan sebagai tingkat energi dari elektron yang tersebar. Maksudnya sebagai orbital dari si elektron itu sendiri. Kita bisa lihat itu kan, itu yang bergerak mengelilingi inti itu adalah elektron. Sedangkan untuk garis-garisnya itu adalah orbitalnya. Nah, garis-garis itu sendiri merupakan sebuah tingkatan energi yang nantinya akan dideskripsikan sebagai bilangan kuantum gitu. Nah, bilangan kuantum itu ada berapa sih? Nah, bilangan kuantum itu ada 4, yaitu bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum mekanik, dan bilangan kuantum spin. Nah, yang pertama adalah bilangan kuantum utama atau yang biasa disingkat N. Bilangan kuantum utama atau biasa disingkat N itu menyatakan nomor kulit pada elektron terakhir. Misalkan kulit pertama nilai N-nya 1, nilai kulit kedua nilai N-nya 2, kulit ketiga nilai N-nya 3, dan seterusnya. Nah, sebagai contoh kita ambil unsur K atau K yang mempunyai elektron sebanyak 19. Nah, di sini tuh kita pertama-tama itu bikin konfigurasi elektronnya terlebih dahulu, yaitu Ar4s1. Nah, karena elektron terakhir terletak pada 4s, maka nilainya adalah 4. Nah, sebagai tips, di sini kita tinggal ambil angka di depan subkulit pada konfigurasi elektron. Nah, seperti tadi. Nah, konfigurasi elektronnya terakhir kan 4s1 kan. Nah, itu kita ambil angka di depan subkulitnya. Nah, subkulitnya kan subkulit S. Nah, angka di depan huruf S itu ada angka berapa? Ada angka 4. Nah, kita ambil angka 4 sebagai nilai N-nya gitu. Lalu yang kedua ada bilangan kuantum azimut atau yang biasa disingkat L. Nah, bilangan kuantum azimut itu sendiri menyatakan subkulit pada elektron terakhir. Nah, di sini tuh kayak menggambarkan nilai subkulitnya gitu loh. Kayak misal subkulit S nilai L-nya adalah 0, subkulit P nilai L-nya 1, subkulit D nilai L-nya 2, dan subkulit F nilai L-nya 3. Nah, kita ambil contoh nih, unsur titanium dengan jumlah elektron 22. Kita buat lagi nih konfigurasi elektronnya, itu Ar4s2 dan 3d2. Karena elektron terakhir terletak pada subkulit D, sehingga nilai L-nya dideskripsikan sebagai 2 gitu. Lalu yang ketiga ada bilangan kuantum mekanik. Di sini bilangan kuantum mekanik itu menyatakan letak orbitalnya gitu.
Kalau subkulit S itu digambarkan memiliki 1 kotak. Nah, subkulit P digambarkan memiliki 3 kotak, subkulit D memiliki 5 kotak, dan subkulit F memiliki 7 kotak. Bisa dilihat di gambar yang ada di sebelah, itu kan di subkulit S cuma ada 1 kotak, subkulit P ada 3 kotak, subkulit D ada 5 kotak, dan subkulit F ada 7 kotak. Cara menghitung nilai M-nya gimana sih, Kak? Nah, untuk mencari nilai M-nya itu kita menentukan nilai masing-masing kotak itu sendiri. Nah, cara memberikan nilainya itu kita pilih kotak tengah sebagai nilai 0. Selanjutnya untuk ke arah kanan nanti bernilai positif dan ke arah kiri bernilai negatif. Nah, di sini paling bawah sendiri itu kan paling tengah 0 tuh. Nah, semakin ke kanan itu tuh semakin positif, positifnya semakin besar, lalu semakin ke kiri yaitu semakin negatif. Begitu pula untuk kotak-kotak yang lainnya, subkulit D, subkulit P, subkulit S itu sama semuanya. Sebagai contoh, kita ambil unsur P, fosfor, dengan jumlah elektron 15. Kita buat dulu nih konfigurasi elektronnya, yaitu Ne, 3s2, dan 3p3. Karena elektron terakhir ada pada subkulit P, maka kita harus ambil 3 kotak terlebih dahulu. Lalu isi elektron dari arah atas terlebih dahulu sampai semua kotak itu terisi. Kita tuh nanti harus mengisi ketiga elektron tersebut ke dalam 3 kotak tersebut. Nah, tapi dengan syarat harus diisi ke arah atas terlebih dahulu sampai seluruh kotak terisi semua. Nah, kotak terakhir yang terisi elektron itu yang nanti menentukan nilai M-nya. Kita lihat di sini nih, kita ambil 3 kotak. Lalu kita tentukan dulu bilangan M untuk setiap kotaknya. Nah, setelah itu baru kita masukkan elektronnya. Karena elektron terakhir terisi pada kotak paling kanan, maka nilai M-nya yaitu +1. Nah, lalu yang terakhir ada bilangan quantum spin. Bilangan quantum spin itu untuk menentukan arah spin elektron. Nah, ketika elektron terakhir menghadap ke atas atau arahnya ke atas, maka nilai spinnya yaitu +1/2. Nah, apabila ke arah bawah itu nilai spinnya -1/2. Sebagai contoh, kita ambil unsur Ca dengan jumlah elektron 20. Nah, kita bikin konfigurasi elektronnya terlebih dahulu, yaitu Ar4s2. Lalu kita membuat kotak terlebih dahulu. Nah, ayo kita isi elektronnya. Nah, karena di sini cuma ada 1 kotak, maka ketika itu sudah diisi 1 elektron ke arah atas, ya udah berarti 1 elektron lagi tinggal yang ke arah bawah gitu. Karena elektron terakhirnya mengarah ke bawah, maka nilai F-nya adalah -1/2. Oke, latihan soal dulu. Tentukan keempat bilangan kuantum dari unsur X dengan jumlah elektron 43. Nah, yang pertama tuh buat konfigurasi elektron unsur X terlebih dahulu. Jika elektron atau unsur X dikonfigurasikan, maka bisa didapat Kr 5s2 4d5. Karena elektron terakhir ada pada 4d5, maka kita bisa mulai tentukan bilangan kuantumnya. Bilangan kuantum N-nya itu adalah 4. Lalu nilai azimutnya atau L-nya itu 2 karena berada pada subkulit D. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai bilangan kuantum mekanik dan spin, kita itu harus bikin kotak-kotaknya terlebih dahulu dan mengisi elektronnya. Jika sudah, kita isi dulu elektronnya nih. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, karena elektron terakhir ada pada kotak paling sebelah kanan, maka nilai M-nya adalah +2. Dan karena elektron terakhir terisi ke arah atas, maka nilai S-nya adalah +1/2. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa nilai keempat bilangan kuantum dari unsur X adalah nilai M-nya 4, L-nya 2, M-nya 2, dan S-nya +1/2. Jadi cukup sekian pembelajaran bilangan kuantum dari aku. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.